Iya. Perkenalkan, nama saya Rizky Carlo Jameson dengan NIM 2024 0602 0043. Perkenalkan, nama saya Sandra Tali dengan NIM 2024 060 245. Perkenalkan, saya Nia Fahriawi dengan NIM 2024 0602 0044. Nah, hari ini kita akan menjelaskan mengenai Eksponen dan logaritma. Eksponen adalah suatu konsep matematika yang umumnya digunakan untuk menjelaskan suatu bilangan yang dipangkatkan atau perpangkatan. Misalnya kita memiliki A pangkat 2. Hal ini bisa kita tulis seperti A dikalikan dengan A. Misalnya lagi kita memiliki A pangkat 4. Hal ini bisa kita tulis sebagai A dikali A, dikali A, dan juga dikali A. Dan lainnya. Selanjutnya adalah fungsi dari eksponen. Apa sih fungsi dari eksponen? Nah, sebenarnya eksponen sendiri berfungsi untuk mencari hasil pangkat dari suatu bilangan yang dipangkatkan atau yang dikali secara berulang-ulang. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal eksponen. Misalnya kita punya 2 dikali 2 dikali 2. Hal ini kita bisa tulis sebagai 2 pangkat 3. Selanjutnya kita juga punya 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4. Hal ini bisa juga kita tulis sebagai 4 pangkat 4. Misalnya kita punya A dikali A, dikali A, dikali A, hingga seterusnya, hingga B kali, kita bisa tulis sebagai A pangkat B. Jadi dari sini, kita bisa lihat kalau misalnya eksponen itu suatu perkalian dari suatu bilangan yang sama, namun dilakukan secara berulang-ulang. Yang tadi merupakan soal yang dasar, namun eksponen tidak semudah itu loh. Ada juga berbagai syarat atau sifat dari eksponen. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. 2. Buka kurung A pangkat M buka tutup kurung pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. 3. A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. 4. A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. 5. A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. 6. A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. 7. A pangkat M per A pangkat N bisa juga menjadi 1 per A pangkat N dikurang M. 8. N akar A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. 9. Untuk A pangkat 0 sama dengan 1 jika A tidak sama dengan 0. 10. 0 pangkat N sama dengan 0 jika N lebih besar daripada 0. Selanjutnya, di sini ada fungsi dan aplikasi dari eksponen dalam bidang farmasi yang pada umumnya digunakan pada pelajaran farmakokinetika yang membahas mengenai nasib obat di dalam tubuh yang biasa disebut dengan istilah ADME. Yang mereka pada umumnya membahas mengenai waktu paru obat dan juga waktu perluasan obat. Lalu apa sih beda waktu paru obat dan waktu perluasan obat? Waktu paru obat ini mengenai berapa banyak waktu yang diperlukan supaya obat di dalam tubuh itu konsentrasinya tersisa 50%. Sedangkan waktu perluasan obat adalah waktu yang diperlukan supaya zat aktif dari obat itu sendiri bisa terlepas sempurna di dalam tubuh. Dan berikut merupakan contoh soal eksponen di dalam bidang farmasi. Hitung harga CP pada nilai C derajat P sama dengan 35, K sama dengan 0,15, dan T sama dengan 2. Kita menggunakan rumus CP sama dengan C derajat P kali E pangkat negatif KT. Di mana menjadi CP sama dengan 35 dikali E pangkat negatif 0,15 dikali 2. CP sama dengan 35 dikali E pangkat negatif 0,3. Yang dimana E pangkat negatif 0,3 adalah 0,7408. Jadi, CP sama dengan 35 dikali 0,7408, maka kita bisa mendapatkan CP sama dengan 25,9. Selanjutnya, pengertian dari logaritma. Logaritma adalah salah satu bentuk operasi matematika yang merupakan inverse atau dalam bahasa lainnya keterbalikan dari suatu eksponen atau perpangkatan. Misalnya kita punya A pangkat C sama dengan B. Dalam logaritma kita bisa tulis sebagai A log B sama dengan C, atau artinya A pangkat berapa yang hasilnya B. Hasil dari perhitungan ini dapat kita tulis sebagai C. Namun dalam syarat A harus lebih besar daripada 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Selanjutnya adalah syarat-syarat dari logaritma. Logaritma sendiri sebenarnya memiliki 9 syarat. Di antaranya adalah yang pertama A log B sama dengan 1. Kemudian yang kedua A log 1 sama dengan 0.
Kemudian yang ketiga, A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N dikali A log B dengan syarat N tidak sama dengan 0. Kemudian yang keempat adalah A log B sama dengan 1 per B log A. Kemudian yang kelima, A log B sama dengan P log B per P log A dengan syarat P lebih besar daripada 0 dan P tidak sama dengan 1. Kemudian yang keenam ada A dikali A log B sama dengan B. Yang ketujuh, A log B dikali B log C sama dengan A log C. Yang kedelapan, A log BC sama dengan A log B plus A log C. Dan yang kesembilan atau yang terakhir adalah A log B per C dapat ditulis sebagai A log B dikurangin A log C. Lalu di sini ada fungsi dan aplikasi dari logaritma dalam bidang farmasi yang pada umumnya digunakan untuk menghitung larutan, terutama bagian pH-nya yang membahas mengenai derajat keasaman ataupun basanya. Yang pertama itu sendiri yaitu yang tadi membagikan pH larutan yang pada umumnya kita gunakan untuk menghitung secara teoritis berapa pH larutan yang akan kita buat. Lalu yang kedua itu untuk membuat larutan datar. Apa sih larutan datar itu? Larutan datar merupakan larutan yang dapat mempertahankan pH dari larutan itu sendiri yang relatif konstan meskipun terjadi penambahan asam ataupun basa ke dalamnya. Nah, larutan datar ini pada umumnya terdiri dari asam lemah atau basa lemah beserta dengan garam konjugatnya. Selanjutnya adalah contoh soal logaritma di dalam bidang farmasi. Berapa pH larutan buffer yang dibuat dengan amonia 0,05 m dan 0,05 m amonium klorida? Nilai Kb amonia adalah 1,8 dikali 10 pangkat negatif 5 pada 25 derajat Celcius. Kita menggunakan rumus pH sama dengan PKW dikurang PKB tambah log basa bagi garam. Karena kita tahu nilai Kw air adalah 10 pangkat negatif 14 pada suhu 25 derajat Celcius, maka PKW-nya adalah 14. Karena rumusnya adalah PKW sama dengan min log Kw, atau PKW sama dengan negatif log 10 pangkat negatif 14. Selanjutnya kita mencari nilai PKB. PKB adalah minus log Kb. Atau kita sudah tahu Kb amonia adalah 1,8 kali 10 pangkat negatif 5, maka negatif log 1,8 dikali 10 pangkat negatif 5 sama dengan 4,74. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus pH. pH sama dengan 14 dikurang 4,74 ditambah log 0,05 itu basah dan bagi 0,05 garam. Kita tahu 0,05 dibagi 0,05 adalah 1 dan log 1 sesuai dengan syarat yang sebelumnya, log 1 merupakan 0. Maka kita bisa mengurangi 14 dikurang 4,74 ditambah 0. Kita bisa dapat hasilnya 9,26. Untuk contoh soal logaritma yang lain, berapa pH larutan buffer yang dibuat dengan natrium borat 0,05 m dan asam borat 0,005 m? Nilai pKa asam borat adalah 9,24 pada 25 derajat Celcius. Kita menggunakan rumus pH sama dengan pKa ditambah log garam dibagi asam. pKa-nya adalah 9,24 ditambah log 0,05 garamnya dibagi 0,005 asamnya. Kita tahu 0,05 dibagi 0,005 adalah 10. Berdasarkan syarat yang sebelumnya, 10 log 10 merupakan 1. Maka 9,24 ditambah 1 sama dengan kita dapatkan hasilnya 10,24. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih telah menonton.